Assalamualaikum seluruh, kembali lagi di channel Kreatif TV. Sini aku sendirian aja sekarang karena ada PSBB sama physical distancing atau social distancing dan bulan puasa juga. Aku mau cerita-cerita sekarang tentang cerita misteri. Aku di sini mau menceritakan tentang Kali Sewo atau Jembatan Sewo yang merupakan perbatasan antara Subang dan Indramayu, yang cerita ini tuh sudah nggak asing lagi gitu. Cerita tentang uh, buaya putih, mitos buaya putih yang ada di Kali Sewo. Kalian tahu kan Kali Sewo yang berbeda, kali atau jembatannya tuh berbeda banget sama jembatan-jembatan yang ada uh, di Indonesia, negara Indonesia gitu. Di situ tuh kayak ada seperti tradisi buat nyasak, ya nyasak atau enggak nyapu jalan gitu. Buat apa nyapu jalan? Ya di situ tuh mereka tuh mencari nafkah gitu, gengs. Mitos juga di situ beredar kalau yang nyapu nyapu nyasak atau itunya bukan berasal dari orang asli Sewonya, nanti ada kecelakaan ataupun malapetaka di sekitar jalan Pantura itu. Guys, kalian tahu di situ juga banyak beredar mitos kalau katanya banyak orang yang melakukan sejenis pesugihan ataupun seperti menduakan Tuhan ya guys, kalian untuk mencari jalan pintas mendapatkan uang. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang mitos tersebut. Sebelum kalian berlanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, di situ katanya ada sekeluarga kecil yang terdiri atas 4 anggota keluarga. Yang pertama seorang ayahnya yang bernama Sarkawi dan seorang istrinya dan 2 orang anaknya yang bernama Saidah dan Saini. Di situ diceritakan bahwa si Sarkawi itu pergi naik haji ya guys. Ya seluruh kan. Kalau ternyata setelah pulang haji tuh dia tuh membawa seorang istri muda yang bernama Maimunah yang merupakan penari ronggeng. Sebelum si Sarkawi itu datang atau si Ayah Saidah Saini itu datang, ternyata ibunya tuh sudah meninggal gara-gara penyakit. Dan setelah pulangnya Sarkawi itu ternyata dia membawa seorang istri muda. Itu kayak gimana ya rasanya? Pada saat itu, waktu itu tuh si Saidah Saini dikenalkan oleh ayahnya bahwa itu adalah ibu tirinya, yaitu si Maimunah. Akhirnya pada suatu hari si Sarkawinya tuh ayahnya tuh bekerja ya ke ke sawah. Waktu itu tuh si Saidah Saini dan seorang ibu tirinya itu ada di rumah. Waktu itu tuh si ibu tirinya atau si Maimunahnya mau pergi ke pasar untuk beli. Ternyata di situ si ibu tirinya menitipkan kepada Saidah Saini segelas atau semangkok beras dan beberapa lembar uang ya guys. Waktu itu si ibu tirinya itu menitipkan untuk tidak memasaknya atau membelikan suatu barang. Tapi karena si Saidahnya itu lapar, jadinya terpaksa mereka harus memasaknya. Dan si ibunya tuh murka dan akhirnya memarahinya. Namun waktu itu tuh ada si Sarkawinya, jadinya tuh dia berpikir untuk akhirnya tidak marah dan mengajak dia jalan-jalan. Dan kalian tahu, dia itu ibu tirinya tuh tidak mengajak jalan-jalan ke kota, tapi membuang Saidah Saini ke hutan. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, aku mau kasih info juga. Kalau di
Sasak Sewo ataupun Jembatan Sewo kan setiap Ramadan kalau kalian mudik. Tapi tahun sekarang mah nggak mungkin juga sih. Karena orang yang mudik juga disuruh muter balik. Ya, di situ tuh setiap tahunnya orang-orang asli Sewonya kadang-kadang berpenghasilan sampai 1 juta ataupun lebih dari itu. Karena setiap Ramadan ataupun bulan puasa kan di Sasak Sewo kan Pantura ya, jalan Pantura itu merupakan jalan arteri ya menuju dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Namun kan sekarang mah udah ada jalan tol, jadinya tuh nggak terlalu. Tahun-tahun sebelumnya hampir ada yang mencapai 5 juta loh guys. Kalian mau cepat kaya udah nyesek aja di sana. Nah, aku mau lanjutin. Waktu itu si Saida Sainnya tuh masuk ke hutan dan bertemu dengan seorang kakek-kakek. Entah kakek-kakeknya tuh kakek-kakek apa menurut dari cerita orang sekitar tuh. Kakek-kakeknya tuh memberi bantuan kepada Saida Saini. Dan nantinya tuh ada timbal balik dari Saida Saini. Si Saida Saininya tuh dikasih selendang sama kendang ronggeng. Nah, kendang ronggeng itu merupakan kesenian khas Pantura ya guys. Di situ mereka berdua itu kembali ke Sasak. Itu tuh apa tuh tampil ya gengs. Tampilnya tuh tepat di pinggir Sasak Sewo di situ. Nah, mitologi yang kalau ngelempar uang ke jembatan itu ketika itu tuh Saida Saini kan nampilnya tuh di pinggir jalan, jadinya tuh banyak orang yang kalau ngelewat itu melemparkan uang koin atau uang recehan. Kalian perlu tahu juga katanya ini juga ada di pinggir jembatan itu ada rel kereta. Namun sekarang udah nggak ada, nggak tahu sih ya. Aku lahir mah udah nggak ada. Nah, terusnya tuh setelah Saida Saini kaya ya karena dia kan nari longgeng juga. Akhirnya si kakek itu tuh meminta timbal baliknya. Dan akhirnya dengan timbal baliknya itu, si kakeknya tuh menyuruh si Saida itu untuk menjebur ke Kali Sewo. Dan akhirnya Saida itu berubah menjadi buaya putih. Nah, begitulah. Setelah itu tuh si Saininya tuh tidak menyangka bahwa kakaknya akan berubah menjadi itu dan seketika dia pun pulang ya guys ke rumahnya dan memberitahukan ayahnya si ayahnya ia dan ibu tirinya si Maimunah dan akhirnya pada waktu itu tuh mereka bertiga melihat si Saidah berubah menjadi buaya putih. Waktu itu si ayahnya itu tidak terima dan akhirnya dia pun menjebur ke situ dan berubah menjadi bale yang ada di pinggiran Kali Sewo. Nah, iya bale di situnya. Dan ibunya pun ikut menjebur ibu tirinya dan berubah menjadi pring atau kayu dalam bahasa Jawa. Akhirnya si Saininya pun ikut menjadi kaku dan tubuhnya entah si Saininya berubah di situ tertabrak oleh di situ ada rel kereta tertabrak oleh kereta dan berubah menjadi bunga cempaka. Agak aneh juga ceritanya. Tapi kalau di itu juga kalian pikir-pikir kalian kalau mau ada masukan atau apa silahkan komen di bawah aja ya guys. Di situ juga kita bisa mengambil pelajarannya bahwa kita tuh tidak boleh menduakan Allah. Dan katanya sekarang masih banyak orang yang percaya mitos itu dan melakukan itu sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat atau dengan cara. Nah, begitu ceritanya. Lumayan seru ya guys. Nanti kita akan recon lagi kayak cerita kayak gitu, cerita misteri tentang yang ada di Subang, tentunya pastinya daerah tinggal aku. Oh iya, aku mau ngasih tahu cerita juga tentang cerita di Kali Sewo, pengalaman sendiri sih. Di situ waktu aku kata ibu aku ya, waktu itu aku masih di kandungan ya gengs, umur 7 bulan. Di situ ibu aku bersama bapak aku tuh lagi habis pulang dari pengajian di Indramayu. Kan
Kalisawa tuh perbatasan Subang dan Indramayu, sementara aku tinggalnya di Subang. Di situ pulang jam 2 malam, dan ketika itu tuh kejadian yang di luar dugaan gitu. Ibu aku tuh lagi mengandung maksudnya, mengandung aku waktu itu tuh, dan bapak aku ya. Di situ tuh, ya Allah, kalau kejadiannya di luar kejadian itu mungkin aku udah gak ada ya guys. Di situ tuh motor bapak aku tuh hampir keserempet sama mobil gitu guys. Ya Allah, itu kalau untungnya ya Allah, makasih aku sampai hidup sekarang tuh. Waktu itu tuh motornya nggak masuk ke kali gitu guys, hanya sampai sedikit, alhamdulillah banget. Dan waktu itu jam 2 tepatnya waktunya loh guys. Nggak tahu lah, itu juga kata ibu aku apa yang dirasakan mereka berdua, tapi untungnya mereka selamat-selamat aja. Sekian dulu ya, mungkin ceritanya agak sedikit mengharukan juga. eh, Jangan lupa terus tonton video dan dukung channel kita ya seluruh, karena di channel ini kita butuh dukungan kalian juga untuk nambah viewers dan subscriber agar cepat dapat AdSense. Ya, sekian dulu. Kalau ada saran atau kritik boleh di bawah di komen gitu, kolom komentar untuk nambah support channel kita biar tambah maju. Sekian seluruh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.